Fenomena jidat hitam biasa dikira sebagai bekas banyaknya sujud dalam sholat. Hal itu didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Fat ayat 29. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Quran surat Al-Fat ayat 29. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Artinya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Ayat inilah yang melatari pemahaman bahwa tanda hitam di jidat itu merupakan bekas sujud. Hal ini tidak sepenuhnya salah, karena bisa jadi seseorang banyak sujud dalam sholat, kemudian tanpa sengaja jidatnya menghitam. Namun, penafsiran para ahli tafsir dari kalangan sahabat Kanjeng Nabi dan tabi'in bukan begitu. Apabila cara sujud benar, maka tidak akan memburukkan wajah, melainkan sebaliknya, menjadi bercahaya dan berseri-seri. Adapun jika jidat menjadi kapalan, maka artinya harus memperbaiki gerakan sholat, sebab yang menjadi penopang utama adalah kedua tangan saat sujud, bukanlah kepala. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat terkemuka, tidak menyukai adanya bekas hitam di dahi seorang muslim. Dari Salim Abu Nadir, ada seorang yang datang menemui Ibnu Umar. Setelah orang tersebut mengucapkan salam, Ibnu Umar bertanya kepadanya, "Siapakah Anda?" "Aku adalah anak asuhmu," jawab orang tersebut. Ibnu Umar melihat ada bekas sujud yang berwarna hitam di antara kedua matanya. Beliau berkata kepadanya, "Bekas apa yang ada di antara kedua matamu? Sungguh, aku telah lama bersahabat dengan Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Apakah kau lihat ada bekas tersebut pada dahiku?" Riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubro nomor 3698. Dari Ibnu Umar, beliau melihat ada seorang yang ada pada dahinya terdapat bekas sujud. Ibnu Umar berkata, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya penampilan seseorang itu terletak pada wajahnya. Janganlah kau jelekkan penampilanmu." Riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubro nomor 3699. Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an juga mengatakan hal senada. Siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki penampilan lahiriahnya, dan sesuatu yang terpendam dalam jiwa akan terpancar melalui roman muka. Dari Abi Aun, Abu Darda melihat seorang perempuan yang pada wajahnya terdapat kapal, semisal kapal yang ada pada seekor kambing. Beliau lantas berkata, "Seandainya bekas itu tidak ada pada dirimu, tentu lebih baik." Riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubro nomor 3700. Dari Humaid bin Abdurrahman, "Aku berada di dekat As-Sa'id bin Yazid ketika seorang yang bernama Az-Zubair bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf datang. Melihat kedatangannya, As-Sa'id berkata, 'Sungguh dia telah merusak wajahnya. Demi Allah, bekas di dahi itu bukanlah bekas sujud,
Demi Allah, aku telah sholat dengan menggunakan wajahku ini selama sekian waktu lamanya, namun sujud tidaklah memberi bekas sedikit pun pada wajahku. Riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubro nomor 3701. Dari Mansur, aku bertanya kepada Mujahid tentang maksud dari firman Allah. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari asari sujud atau bekas sujud. Apakah yang dimaksudkan adalah bekas di wajah? Jawab beliau, bukan. Bahkan ada orang yang kapalan, yang ada di antara kedua matanya itu bagaikan kapalan yang ada pada lutut onta, namun dia adalah orang bejat. Tanda yang dimaksudkan adalah kekhusyuan. Riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubro nomor 3702. Bahkan dalam kitab Hasyiah As-Sawi dijelaskan, bukanlah yang dimaksudkan oleh ayat adalah sebagaimana perbuatan orang-orang bodoh dan tukang riya, yaitu tanda hitam yang ada di dahi, karena hal itu adalah ciri khas Khawarij atau ahli bid'ah. Dalam sebuah hadis disebutkan, sungguh saya benci seseorang yang saya lihat di antara kedua matanya terdapat bekas sujud. Hasyiah As-Sawi bab 4 ayat 134 Dar al-Fikr. Said Qutb dalam tafsir Fi Jihalil Quran menegaskan bahwa min athari sujud bukanlah tanda hitam di jidat sebagaimana banyak dipahami. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Tanda yang tampak pada wajah mereka adalah keelokan, cahaya, kecerahan, dan keramahan. Dawuh Said Qutb, dari sumber ibadah teranglah kehidupan, keelokan, dan kelembutan. Tanda ini bukanlah berupa tanda hitam di jidat sebagaimana yang segera dipahami saat mendengar firman Allah min athari sujud. Yang dimaksud athari sujud adalah dampak dari ibadah. Ibnu Abbas mengatakan maksud tanda-tanda itu adalah tanda baik yang ada pada wajah mereka. Mujahid dan mufassir lainnya menjelaskan athari sujud itu ialah khusyuk dan tawaddu. Lalu bagaimana jika terlanjur memiliki tanda hitam di jidat? Pertama, yang penting adalah tidak disengaja, yakni tidak dengan sengaja menekan-nekan jidat lebih keras ketika sujud agar muncul tanda hitam. Kedua, jika memungkinkan adalah menghilangkan tanda hitam itu sehingga tidak muncul godaan untuk riya. Karena ujian terberat pemilik jidat hitam adalah dianggap sholatnya lebih banyak daripada orang lain, sehingga bisa memunculkan riya ketika mendapat pujian itu atau secara sengaja ingin mendapatkannya. Dan yang ketiga, banyaklah berdoa, bermujahadah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa Rasul al-zaman radhiyallahu an, agar kita diselamatkan dari sifat riya. Karena menurut banyak orang sulit menghilangkan tanda yang muncul secara tidak disengaja itu. Yang perlu dilakukan hanya menjaga efeknya agar tidak terjangkit riya. Semoga kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa Rasul zaman radhiyallahu an, agar dapat menjaga diri kita dari sifat-sifat riya. Wallahu a'lam bishawab.